Anda nih di hari ini tepatnya akhir pekan ya Sabtu 22 Agustus 2020. Seperti biasa kami berdua kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Coffee Time. Asik ngopi sambil berbagi informasi bersama saya Tuti Wulan. Dan bersama saya Kak Islami, pemirsa selama 1 jam ke depan tentunya di hari ini, di hari weekend ini kita kembali dengan obrolan yang tentunya menarik untuk kita perbincangkan ya untuk di akhir pekan ini. Dan pemirsa semoga saja di hari ini walaupun di akhir pekan Anda tetap semangat begitu menjalani hari-hari Anda dan jangan lupa untuk sarapan ya. Kalau bisa minum serbat di pagi hari ini bisa meningkatkan mood booster kita hari ini begitu ya. Walaupun tidak bekerja karena mungkin hari ini sebagian Anda memiliki waktu luang bersama dengan keluarga maupun teman-teman sahabat dimanapun berada. Namun sekali lagi pemirsa jangan lupa untuk sekali lagi juga tetap menegaskan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker jika keluar rumah. Dan pemirsa hari ini tema obrolan kita yaitu terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19. Di mana kita ketahui bersama pemirsa di Indonesia kita semua rakyat Indonesia telah mengalami masa pandemi ini kurang lebih selama 6 bulan ya, terutama di daerah kita juga Nusa Tenggara Barat kita bisa merasakan sendiri dampak dari pandemi COVID-19 ini, di mana beberapa sektor memang kita rasakan melemah dan terutama di sektor ekonomi ini. Dan pemirsa kita ingin mengetahui bagaimana sih keadaan dari UMKM, nasib dari UMKM kita selama pandemi di Nusa Tenggara Barat ini. Oleh karena itu kita sudah kedatangan 2 orang narasumber untuk membahas terkait dengan hal ini. Betul sekali, dan pagi ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 bersama 2 narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir bersama kami di studio. Saya sapa langsung di sebelah sana ada Bapak Naufar Furkoni Farinduan atau sapaan akrabnya adalah Muton Farin ya. Dan ini merupakan anggota DPRD NTB atau Ketua Fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Farin, saya panggilnya Bang Naufar, Bang Farin atau apa nih? Mana yang nyaman saja. Oke, Bang Farin aja deh ya. Farin. Oke, Bang Farin gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik dan tetap happy ya. Dan selalu happy. Oke, harus. Kemudian di sebelah Bang Farin sudah hadir juga Bapak Abdul Hadi yang merupakan pelaku UMKM pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih Pak Hadi? Alhamdulillah baik sekali. Baik, sehat dan juga tetap Sehat. harus semangat ya. Harus semangat. Oke, luar biasa. Dan pemirsa satu lagi narasumber penting kita yang akan hadir menemani dialog pada Coffee Time edisi pagi hari ini, namun tidak hadir di studio. Kita akan terhubung nanti di live Zoom pada segmen kedua ya, bersama Bapak Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan politikus Indonesia. Kita nanti akan mencoba menghubungi Bapak Sandiaga Uno yang ada di Jakarta untuk membahas terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19, terutama di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan topik pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu saya menyapa terlebih dahulu Bang Farin terkait dengan bagaimana sebenarnya melihat kondisi UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau bicara mengenai UKM itu sendiri, pertama yang perlu dipahami bahwa UKM ini adalah sebagai tulang punggung, sebagai penggeliat ekonomi di daerah. Nah, bicara mengenai COVID-19, kondisi hari ini saya kemarin siang sempat ketemu dengan para pelaku UMKM dan memang mereka sangat terpukul, dan saya rasa Pak Hadi mungkin mengetahui ya kenapa sangat terpukul, karena kondisi UMKM hari ini selain dia harus bertahan untuk dirinya sendiri, dia juga sudah tidak mampu memberikan supply agar kemudian proses ekonomi baik untuk perusahaannya ataupun untuk keluar ini sulit untuk dijalankan. Kalau saya melihat data BPS di tahun 2017 itu ada sejumlah semua unit usaha itu ada sekitar 648.000 dengan usaha kecil, mikro lah ya, usaha mikronya itu berjumlah 582 ribuan. Lalu usaha menengahnya itu ada di sekitar 62 ribuan. Lalu yang
agak besar itu di angka 2,9 ribu dan yang paling besar 414. Totalnya sekitar 648 ribu UKM berdasarkan data BPS 2017. Namun saya membaca tajuk berita yang disampaikan oleh Dinas UKM Provinsi, hanya ada 48 ribu UKM yang aktif. Nah, ini artinya kalau dari 648 ini siapa yang kemudian menjadi salah ya? Apakah data BPS atau Dinas Koperasi UKM ini? Hanya 48.000 dari 648. Saya tadi memberikan ilustrasi Mbak, bagaimana sektor UKM ini benar-benar bisa menjadi tulang punggung untuk ekonomi daerah. Saya berikan contoh secara nasional dulu ya. Jadi kita secara nasional data 2018 itu ada terkait dengan PDB. Dari total PDB 14,2 triliun, 8,5 triliunnya itu ditopang dari sisi UKM atau sekitar hampir 59%. Artinya sangat besar sekali potensi UKM ini dapat memberikan geliat ekonomi di daerah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian daerah memberikan fokus perhatian khusus kepada pelaku-pelaku unit usaha ini. Oke, artinya memang bagaimana caranya para pelaku UKM ini harus bisa bertahan, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini ya. Saya bergeser ke Bapak Abdul Hadi nih, melihat kondisi saat ini memang kita bisa katakan kondisi sulit dan juga bagaimana semua orang harus bisa bertahan dalam kondisi ekonomi saat ini. Nah, Bapak Hadi sendiri, bagaimana Anda bisa menyampaikan mungkin perasaan yang Anda rasakan ketika misalnya sebelum masa pandemi COVID-19, sesaat dan juga saat ini kita berada di masa transisi COVID-19. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa maupun teman-teman UMKM. Memang kita harus selalu ceria dan selalu semangat dalam menghadapi apa yang terjadi di negeri ini. Jadi sebelum pandemi itu memang kami pelaku UMKM itu selalu bertemu setiap waktu dan setiap saat. Kami masih bisa bertemu di hotel, di apalah, dalam acara seminar maupun dalam acara pertemuan-pertemuan UMKM ini. Namun setelah terjadi pandemi ini, kami agak sedikit terputus lah, agak jarang ketemu karena tidak terlalu banyak kegiatan pembinaan maupun pelatihan-pelatihan terhadap UMKM ini karena terbentur dengan pandemi ini. Dan secara produksi memang yang saya lihat di teman-teman ini banyak sekali yang sangat signifikan lah terdampaknya, apalagi yang bergantung di toko oleh-oleh atau khususnya pariwisata lah, itu sangat bahkan sangat terpuruk lah saya bilang, karena tidak bisa berproduksi lagi. Namun memang kemarin ada seperti dari pemerintah bentuknya stimulus ataupun kegiatan seperti JPS, jaringan pengaman sosial ini yang melibatkan kami. Itu pun yang terlibat, masih banyak yang belum terlibat gitu kan. Jadi yang UKM yang terlibat di situ, alhamdulillah kita merasakan dampaknya luar biasa, sangat baik lah untuk perkembangan atau untuk membangunkan kembali UMKM yang sempat tertidur lah ibaratnya. Di situ kami mengapresiasi pemerintah begitu cerdas di situ, dalam artian melibatkan UMKM di JPS Gemilang, yang di provinsi, JPS Mantap yang di Lobar. Nah, tetapi di situ ada juga yang perlu kita kritisi sedikit, harus dibenahi lah ibaratnya. Mungkin aturannya dari tim pengadaannya atau dari mungkin ada yang dadakan-dadakan, itu harus lebih dilihat dari legalitas maupun standarisasinya itu harus lebih baik lagi kalau seandainya itu ada ke depannya lagi, mungkin itu. Baik Pak Hadi, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Bapak menjalankan usaha ini? Ya, saya menjalankan usaha ini mulai 2016, sekitar bulan 4 di situ ya. 2016, bahkan saya sudah berapa kali narasumber di Lombok TV ini juga ya. Kita sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Hadi ya. Baik.
sejak 2016 Ya. dan tetap eksis sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang kita eksis. Bahkan lupa saya cerita di tengah pandemi ini. Sebelum pandemi kita normal saja, walaupun itu ada di levelnya agak atas maupun sedang, tapi kita normal dalam beroperasi, karyawan masih normal, kita bisa bayar. Tetapi ketika merebak pandemi ini, sempat juga di tempat lokasi tempat kita, bukan lokasi tapi istilahnya di dusun tempat kita serbat jahe ini, ada yang kemarin dinyatakan positif, sempat dinyatakan positif, hingga kita sempat tutup juga. Oke. Sempat kita tutup juga hingga kami di situ merasakan bahwa seakan-akan ini akhirnya dunia gitu dah. Saking takutnya gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata setelah di swab orangnya positif, dan kita juga ternyata pandemi ini betul-betul terdampak di situ. Jadi untuk memulihkan situasi dan suasana itu sangat sulit. Jadi untuk mengatakan bahwa ini normal, ini dibuka kembali, atau kadang-kadang orang masih was-was untuk hadir ke tempat itu. Seperti itu. Perubahan yang betul-betul dirasakan nih Pak Hadi ketika memang sebelum pandemi, kemudian juga apalagi Pak Hadi menyampaikan tadi ada salah satu orang warga di Kabupaten Lombok Barat yang ternyata terinfeksi virus corona. Ini perubahan yang betul-betul terasa terjadi di saat pandemi COVID-19 ini yang memberikan dampak terhadap UMKM Anda. Bagaimana? Jadi yang banyak sekali sebenarnya dampak yang kurang baik itu. Yang pertama, jadi tadinya kami istilahnya setiap hari itu ada pengunjung. Ada kan yang penasaran di mana tempat pembuatan serbat ini, berkunjung ke tempat kami. Tiba-tiba sampai sekarang ini belum ada untuk kunjungan-kunjungan. Biasanya itu dari luar daerah maupun dalam daerah, bahkan luar negeri juga ada yang berkunjung ke tempat kami. Tapi sampai saat ini kami belum ada yang mengunjungi seperti sedia kala. Baik, Pak Hadi, memang bisa kami bayangkan begitu ya bagaimana tertatihnya kembali begitu untuk menghidupkan kembali UMKM yang Bapak bangun ini. Kemudian tapi alhamdulillah masih tetap bertahan sampai sekarang begitu di masa pandemi ini. Dan kami ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Bapak untuk tetap eksis dalam menjalankan ini. Ya, jadi itulah salah satu kelebihan dari UMKM. UMKM ini adalah salah satu bisa yang disampaikan sama Bang Farin tadi, mungkin bisa dikatakan menjadi tulang punggung di daerah ini, bahwa UMKM ini sebesar apapun badai, sebesar apapun permasalahan yang terjadi di negeri ini, bahkan di dunia, tapi UMKM itu enggak secepat itu untuk roboh. Jadi kita masih bisa berpikir walaupun dengan sebatas kemampuan kami, tapi kami masih bisa berpikir bagaimana supaya karyawan yang ada, tenaga yang bekerja sama kami itu bisa kami gaji, tapi kami terus putar otak untuk berpikir. Jadi karena salah satunya adalah bahan baku yang kami miliki adalah bahan baku lokal, yang potensi yang ada di daerah kita ini gitu. Baik, baik Bang Farin, seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi bahwa UMKM ini tidak mudah roboh. Seberapa penting menurut Bang Farin UMKM ini terhadap penggerak perekonomian daerah? Menurut saya sangat penting, Mbak. Kenapa saya katakan sangat penting? Tadi saya sampaikan angka-angka. Saya berikan ilustrasi contoh mengenai PDB nasional. UMKM ini menopang 56,7 PDB nasional secara nasional. Artinya setengahnya. Kita bicara Nusa Tenggara Barat, UMKM ini berdasarkan data JPS ya, BPS saya ulangi, data BPS. Jadi UMKM ini mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja lokal. Artinya kalau 1,2 juta ini hampir kita katakan seperempat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang kita dengarkan dari Pak Hadi ini kan bahwa carut marut UKM ini menjadi tidak optimal karena perhatiannya tidak terlalu fokus. Nah, bayangkan kalau kemudian daerah memberikan perhatian yang secara khusus dan fokus terhadap sektor UMKM. Selain akan memberikan geliat ekonomi, dalam arti memberikan kontribusi kepada daerah, dan juga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali.
Oke, artinya ini juga harus melibatkan peran serta dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Iya. untuk memberikan Wajib, saya pengembangan, katakan wajib. iya, untuk memberikan pengembangan juga kepada UMKM kita di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya ini bagaimana, seperti apa Anda menilai sikap dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan pengembangan terhadap UMKM di NTB? Ini dari referensi yang saya dapatkan. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya lihat memang geliat UMKM ini just business as usual sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi ya sekedar ada usaha kecil, mikro atau IKM kecil, ya diberikan bantuan. Tapi tidak ada mapping secara holistik dari daerah. Ini sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi kemudian mungkin saya lihat ada trigger bahwa UKM ini mampu memberikan support system kepada daerah sehingga muncullah pergub bela beli produk lokal. Oke. Gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pergub bela beli produk lokal di masa pandemi ya Pak Hadi Ya, ini ya. betul. Pertanyaannya kemudian seberapa efektifkah pergub tersebut? Nah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Hadi di luar. Ya nanti mungkin beliau yang menjelaskan secara khusus. Ya dari kacamata saya secara pribadi adalah seberapa efektif pergub ini kemudian mampu benar-benar memberikan topang yang jelas bagi UKM agar UKM ini bisa memberikan tulang punggung untuk daerah, untuk geliat ekonomi daerah. Oke. Baik. Pak Hadi, tadi ada bela beli produk lokal ya yang digaungkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apakah Anda sudah merasakan hal ini begitu di UMKM Anda? Jadi kalau saya bilang belum merasakan juga salah karena yang bela beli produk lokal itu sudah ada ya, sudah ada. Saya tidak mau dikatakan munafik, terutama di pendopo gubernur juga sudah dipakai produk ini di Pak Sekda juga, mungkin Pak Sekda nonton, mudah-mudahan terus beli untuk produk kita. Tetapi jangan sampai hanya di kelas-kelas atas saja yang dibeli. Kita keinginan kami selaku UMKM ini, saya mewakili UMKM NTB ini, supaya semua kami yang ada di UMKM ini supaya segera dipakailah untuk produk kita. Mungkin di situ ada istilahnya supaya di semua instansi ini, sebegitu banyak instansi ini kalau memakai contoh gula pasir itu kita ganti dengan gula semut yang kita hasilkan dari produk-produk lokal seperti gula aren. Itu berapa orang yang akan dihidupi oleh UMKM itu. Ya contoh, mungkin dari petani aren kita, sebegitu dari ujung barat Lombok Barat ini sampai ujung timur Lombok Barat, bahkan ke timurnya lagi sampai Lombok Tengah. Di bagian utara ini, di wilayah Rinjani Barat itu ditumbuhi oleh jutaan pohon aren. Jadi jutaan pohon aren ini jangan sampai kita tonton dan tidak kita berdayakan, tidak dimanfaatkan. Ketika dimanfaatkan menjadi gula semut, dan semua kita untuk sosialisasikan gula sehat itu bukan hanya dari yang merek-mereknya tinggi, tetapi gula sehat itu ternyata dari tengah-tengah kita ini seperti gula semut itu termasuk gula sehat karena kandungan sukrosanya. Seperti itu. Jadi Oke, baik. Pak Hadi menyampaikan ini beberapa bahan baku yang digunakan dalam UMKM Anda. Salah satunya adalah jahe, kemudian juga gula semut aren dan lain sebagainya. Dan tentunya ini adalah menjadi rimpang-rimpangan yang sangat penting juga, sempat viral juga, apalagi di awal-awal masa pandemi COVID-19, di mana jahe ini harganya melambung tinggi seperti itu. Nah, ini Anda menanggapi hal-hal semacam ini untuk memberikan keberlangsungan juga terhadap UMKM Anda ini seperti apa, Pak Hadi? Jadi karena jahe ini sebenarnya kenapa dia melambung tinggi? Karena petani jahe kita tidak terlalu banyak di Lombok ini. Petani jahe kita tidak terlalu banyak. Bahkan kenapa saya tidak terlalu pusing dengan harga jahe yang melambung tinggi, karena kami pelaku UMKM sekaligus punya binaan KWT. Jadi KWT kami ini kita suruh nanam jahe kita ini, dan ternyata tanpa diduga-duga ketika harga jahe melambung, jadi di tempat saya santai aja, tidak terlalu signifikan seperti itu. Oke, baik. Berarti tidak ada perubahan harga juga begitu ya dari UMKM Anda sendiri. Nah, itu respon dari masyarakat seperti apa? Karena memang banyak masyarakat yang pada saat itu memburu jahe ini, Pak Hadi. Ya, jadi tetap kita mengimbangi sebenarnya, tapi karena kita sudah ada MOU ibaratnya sama ibu-ibu yang menanam jahe ini, bahwa jahe itu punya standar juga harganya kalau di kami gitu. Walaupun dia melambung tinggi, ibu-ibu juga mengerti gitu.
Nah, jadi karena saya memiliki binaan-binaan seperti ibu-ibu untuk nanam jahe di rumah-rumah di lahan-lahan sempit itu kita pakai polybag di situ ada, dan ada juga secara pribadi LBS Mandiri itu menanam jahe di lokasi tempat pembuatan serbat jahe ini. Baik. Memang kalau mendengar cerita dan pemaparan dari Bapak Hadi ini, banyak sekali masyarakat kita yang bisa hidup dari UMKM ini. Begitu dari menengah ke bawah, ini semua elemen bisa hidup dari usaha UMKM ini, dan tentunya usaha dari masyarakat ini harusnya mendapatkan perhatian khusus seperti yang dikatakan oleh Bang Farin tadi. Nah, kita ingin mengetahui perhatian khusus dari pemerintah itu seperti apa sih yang seharusnya dibutuhkan begitu oleh UMKM kita. Namun kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 sedang melanda dunia dan ekonomi dunia sedang mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Dalam suasana pandemi COVID ini, OJK telah berusaha secara aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Antara lain, melakukan restrukturisasi kredit sudah menjangkau lebih dari 255.000 nasabah di NTB dengan total kredit mencapai 3,34 triliun. Pelaksanaan subsidi bunga saat ini sedang dalam proses di perbankan. Bersama tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi NTB, OJK telah meluncurkan program Mawar Emas melawan rentenir berbasis masjid yang diresmikan Gubernur NTB pada tanggal 12 Agustus 2020. Geliat perekonomian NTB dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 20,9% pada posisi bulan Juni dibandingkan tahun lalu, jauh di atas nasional yang sebesar 1,49%. Kita harus semangat, bersama-sama kita bangkit dan berjuang melewati situasi ini. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat berlindung di hari tua. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum Puyer 19. Puyer 19, Puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Iklan bumper terakhir, standby, tata tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ramaikan kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2020
mulai tanggal 18 sampai dengan 28 Agustus tahun 2020. Untuk link pendaftaran bisa dicek melalui website yang tertera atau di bifesyarkti2020.id atau linktr.ee/fesyarkti2020. Yuk, buruan daftar pada website yang tertera. Jangan sampai ketinggalan ya. Agra kota nomor 3 terbesar di India, penghasil tumbuh-tumbuhan herbal, menyembuhkan berbagai penyakit seperti mata katarak, glaukoma, min plus. Klinik Mata Agra mengobati mata katarak tanpa operasi. Kita lihat kataraknya masih mentah, apa memang sudah masa. Apalagi pasien itu punya tekanan gula darah maupun darah tinggi, asam lambung. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betais. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah bau dikandung begio apa pada pegajohan dah kereng cap lontar lah buah paling bagus no sekarang kereng cap lontar yang beli kereng cap lontar. Pilihan luwe kualitasnya bagus, warni napi de boyak pasiara. Kereng cap lontar, tetu kuat, kanje berkualitas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih dalam edisi akhir pekan kali ini Sabtu 22 Agustus 2020, masih bersama kedua narasumber kami pada kesempatan pagi hari ini bersama Bang Farin dan juga Bapak Hadi yang juga merupakan pelaku UMKM. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui memang UKM dan juga UMKM ini mulai tenar di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya saat ada krisis moneter pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008, dan hal ini dikarenakan bentuk usaha ini tidak mendapatkan efek yang besar atau bahkan tidak terkena efek sama sekali ketika terjadinya krisis tersebut, sehingga dapat dipastikan pada saat itu negara sangat bergantung pada usaha-usaha ini untuk mengembalikan perekonomian. Dan tentunya apakah hal tersebut juga turut dirasakan di masa pandemi COVID-19 ini? Saya akan langsung membahasnya bersama Bang Farin terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bergeser ke Pak Hadi. Silakan Bang Farin, Anda menanggapinya. Mengenai bisa diulangi? Oke, terkait dengan krisis moneter pada tahun 98 dan juga krisis ekonomi global pada tahun 2008, di mana UMKM ini mulai terkenal di tengah masyarakat, khususnya saat ada krisis tersebut, dan hal ini dikarenakan bentuk usaha ini tidak mendapatkan efek yang besar atau bahkan tidak terkena efek sama sekali ketika terjadinya krisis tersebut. Apakah hal itu juga terjadi saat ini, terjadi yang sama di saat masa pandemi COVID-19? Kalau saya lihat perspektifnya agak berbeda untuk di daerah ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat itu di masa krisis moneter, kita melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang ambruk. Sementara ternyata ada akar rumput jenis-jenis usaha yang kemudian kita sebut dengan UMKM itu. Iya. Nah, itulah baru teridentifikasi bahwa ada sektor unit usaha yang kecil ternyata tidak terdampak. Nah, tapi kalau untuk di daerah ini khususnya kita melihat bahwa cakrawalanya pada saat pandemi COVID ini hadir dan datang, ternyata setelah UMKM ini kita membutuhkan bahwa untuk menggerakkan geliat perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dan juga memotong alur distribusi yang mahal, misalnya dari luar daerah ke dalam daerah, sehingga kita meningkatkan potensi dari UKM itu sendiri. Ada berbeda perspektif di sini, artinya kalau di 98 kita baru mengenal yang namanya UMKM, kalau di pandemi COVID ini kita sudah kenal, dan kita berharap kepada UKM ini yang malah membantu menjadi sektor tulang punggung untuk melihat ekonomi di daerah. Oke, berarti saat ini adalah UMKM ini mempunyai peran penting untuk menggerakkan roda perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat. Betul, sangat penting. Ya, Oke, sangat penting. baik. Tanggapan Anda sendiri sebagai pelaku UMKM nih, Pak Hadi? Jadi UMKM ini selain menjadi tulang punggung untuk daerah itu, ya kenapa dibilang sama Bang Fadin itu tulang punggung untuk daerah itu, contohnya kami itu memiliki tenaga kerja. Tenaga kerja kami ini, umpama 10 orang, itu bisa satu orang per satu orang itu bisa menghidupi beberapa orang lagi, seperti apa namanya, seperti multi level itu. Jadi ke bawah akan seperti itu. Dan apa yang kami kelola di sini itu adalah kami itu lebih banyak mengelola sumber daya kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kalau dilihat sumber daya kita itu tidak muluk-muluk, tidak dari tambang, tidak dari apa, tetapi hasil apa yang tumbuh di Nusa Tenggara Barat itu yang kami kelola. Hingga kalau kita melihat bahwa sangat benar bahwa UMKM ini adalah tulang punggung di daerah ini, karena apa yang tumbuh di sini, apa yang ada di sini seperti aren, jahe, empon-empon yang lain itu kami kelola. Padahal tadinya itu enggak ada sama sekali nilai jualnya. Tetapi sekarang ya alhamdulillah setelah ini kita lihat menjadi satu hal yang berharga. Jadi kalau seandainya kita jual jahe dengan harga 25.000 atau 30.000, ketika kita sudah kelola itu akan menjadi berlipat-lipat harganya seperti itu. Makanya alhamdulillah di tempat kami juga kemarin saya pernah dikunjungi oleh 3 provinsi, karena termasuk di daerah saya adalah Lombok Barat menjadi salah satu penekan inflasi terbaik seperti itu. Wow, luar biasa nih. Ini untuk Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Lingsar, Desa Langkuh, seperti itu ya Pak Adi ya? Siap. Oke. Baik. Saya ke Bang Farin. Bang Farin, tadi sebelum kita jeda break, Bang Farin sudah menjelaskan bahwa tadi untuk menunjang eksistensi dari UMKM ini adalah diperlukan perhatian khusus dari pemerintah. Sebenarnya perhatian khusus yang seperti apa? Spesifiknya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang eksistensi dari UMKM ini? Oke, jadi tadi kalau kita mendengar dari cerita Pak Hadi ya, dari sisi UKM Serbat Jahe gitu ya, luar biasa tadi Pak Hadi, dia harus bekerja dengan tangan dan keringatnya sendiri. Kalau beliau, saya ilustrasikan beliau ini berjualan bakso misalkan ya, dia cari kayu untuk buat gerobak baksonya, dia cari aluminium untuk buat panci baksonya, sampai dia buat baksonya, sampai dia berjualan baksonya. Jadi semuanya itu dilakukan sendiri dengan tangannya beliau sendiri. Nah, maksud saya dari perhatian pemerintah ini setidaknya ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah kita berbicara mengenai identifikasi atau mapping. Mapping mengenai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Karena kalau dari perspektif daerah, kita tidak bisa melihat dari sisi yang mikro. Walaupun unit usaha yang kita ingin penetrasikan adalah hal yang kecil, yang mikro. Tapi kita harus melihatnya dari makro. Bagaimana potensi daerah dulu? Potensi-potensi apa sih dari sisi UKM, unit-unit usaha ini yang kemudian bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk daerah? Itu satu. Yang kedua dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia tentu penguatan kapasitas keterampilan, penguatan kapasitas pengetahuan. Jangan sampai tadi seperti Pak Hadi tadi cerita, sampai ke petaninya ke tumbuhannya untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Ini dari sisi pertama, mapping dan identifikasi yang jelas. Sisi yang kedua adalah penguatan jaringan. Yang dimaksud dengan penguatan jaringan ini dibagi 2 lagi. Pertama kita bicara mengenai entitas unit usahanya, penguatan jaringan dari entitas unit usahanya. Di satu sisi adalah ekosistemnya. Jadi jangan hanya kuat di entitas unit usahanya, di usaha mikronya, tapi ekosistemnya tidak didukung. Nah, apa-apa saja di poin kedua ini ya. Kita pertama penguatan ketersediaan bahan baku dasar, sarpras pengolahan, lalu kemudian juga sampai distribusi dari UKM, IKM sampai dengan end user. Ini di poin keduanya. Di poin ketiganya yang paling besar menurut saya adalah pembiayaan. Pembiayaan yaitu dengan penguatan kredit-kredit usaha mikro ini.
Nah, 3 hal inilah yang menurut saya harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam bentuk sebuah alur sistem yang jelas. Dalam bentuk apakah nanti berbentuk perda atau pergub teknis. Yang kemudian nanti yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi tadi, saya sempat berdiskusi, jangan sampai ada pergub bela beli produk lokal, namun kemudian hanya tempelan pergub, lalu kemudian UKM ini hanya diberikan alokasi. Tapi beliau tidak diberikan sumbangsi penguatan kapasitas, penguatan jaringan, tidak diberikan pembiayaan. Nah, akhirnya jadi tidak maksimal kira-kira. Baik, berarti bisa menurut Bang Farin yang 3 ini adalah dasar dari penguatan UMKM di setidak-tidaknya terimplementasi dalam perda dan pergub yang kemudian nanti secara teknis dilanjutkan oleh pelaku dan juga oleh OPD teknis. Oke, baik. Nah, Bang Farin tadi juga sempat ada menyampaikan dari 648.000 ini UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat, ada sebanyak 48.000 yang aktif. Artinya ini 600.000, hampir 600.000 ini dinyatakan sebagai UMKM yang tidak aktif. Nah, ini peran serta dari pemerintah daerah yang Anda harapkan itu harus seperti apa? Nah, ini sebetulnya menjadi pertanyaan saya, Mbak. Karena saya melihat data BPS, itu 648.000 dengan konsis ya, berisi bahwa yang paling kecil itu 582.000, agak besar sedikit itu sekitar 62.000, agak besar sedikit itu 2.900, dan yang paling besar itu 414. Totalnya 648.000 data BPS 2017. Nah, tapi kemudian saya membaca tajuk berita dari Dinas Koperasi dan UKM itu ada 48.000. Nah, ini saya juga menjadi pertanyaan, kok 648.000 jadi 48.000? Pertanyaannya 600.000 ini mati atau 600.000 ini tidak pernah terdata, tidak aktif, atau bagaimana? Nah, ya saya rasa kalau ditanya bagaimana peran serta pemerintah, ya hanya dinas terkait yang bisa melakukan mapping secara jelas ya, Mbak ya. Bagaimana kemudian 48.000 ini terdiri dari berapa, kan begitu. Kalau 648.000 ini jelas saya berdasarkan data BPS itu yang tadi saya sampaikan. Jumlahnya di kecil, menengah, besar, dan yang paling besar. Nah, tapi kalau 48.000 ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Nah yang menjadi pertanyaan juga nih Bang Farin, dari 48.000 yang aktif tentunya di masa pandemi COVID-19 ini tidak semuanya yang masih bisa berdiri kokoh UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah itu perlu juga dibutuhkan atau peran penting dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini. Anda sebagai anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, mungkin dari Pak Hadi sendiri apa yang ingin disampaikan kepada Bang Farin terkait hal ini, dari mana ada 48.000 UMKM yang aktif, kemudian juga bagaimana agar UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat ini betul-betul semuanya aktif dan terus bisa mendongkrak perekonomian daerah NTB. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin sekaligus saya titip untuk Bang Farin yang selaku anggota Dewan, bahwa kita banyak sekali mungkin dari dulu ya sering banyak aturan ya, kita punya aturan pergub, perbub, sampai ke perpernya yang ke sana-sana lah. Tapi saya lihat ini pernya aja yang banyak gitu. Secara realisasinya ini belum diterapkan semaksimal mungkin. Jadi harapan kami Bang, mungkin nanti akan lebih digodok lagi, ini biar benar-benar UMKM kita ini merasakan diskusi Abang yang di anggota Dewan, ya terserah itu apa namanya, karena saya bukan orang akademisi jadi tidak terlalu tahu istilah-istilahnya gitu. Mungkin apa namanya seperti pergub ini, jadi untuk memakai produk-produk lokal ini supaya lebih direalisasikan gitu. Mungkin dari perhotelan kita ini mengambil gula semut itu dari luar. Ternyata masih ada ditemukan demikian ya? Sangat banyak. Karena apa? Karena saya lihat, saya tidak takut ngomong di sini karena apa? Karena itu kenyataan bahwa mereka mengambil dari luar itu karena harga yang rendah. Tetapi dia tidak melihat di situ kualitas, tidak melihat lagi kualitas, tapi di situ melihat harga yang rendah.
Karena harga jual gula kami ini lumayan di atas itu, bisa 2 kali lipat gitu. Karena kita berpatokan di kualitas. Kami belum tahu yang namanya rafinasi, yang namanya dioplos, yang namanya di apa, kami nggak tahu. Dan kami siap untuk diuji produk kami. Tetapi di sini yang sekali lagi kami titip adalah supaya betul-betul ada penekanan kepada pelaku usaha pariwisata seperti perhotelan ini, supaya betul-betul memakai produk lokal. Jadi di sini juga saya lihat beberapa merek produk-produk nasional lah ya, ibaratnya di situ sebagai welcome drinknya. Ingin kita supaya siapa tahu bukan hanya serbat jahe, di sini sudah mulai sekarang karena pandemi ini banyak yang pelaku serbat. Apa sih minuman khas kita? Biar kita promosikan lewat situ, Bang. Jadi kita promosikan nanti mungkin serbat jahe ini adalah minuman khas Lombok gitu kan. Jadi melalui itulah kita harus promosikan. Jadi welcome drinknya gitu. Kami siap menyuplai berapa saja gitu. Bang Farin, ini menurut Pergub yaitu bela beli produk lokal. Tapi faktanya menurut dari Pak Hadi sendiri menuturkan banyak sekali dari hotel-hotel di wilayah NTB ini yang ternyata mengambil produk lokal dari luar Nusa Tenggara Barat. Tanggapan Anda sendiri seperti apa? Paradoks ya Mbak ya. Jadi gimana saya harus jawab ya, ini paradoks. Nah, artinya ya di sini memang kita bicara keberpihakan. Berpihakan tentu pemerintah dalam hal ini kepala daerah bersama OPD teknis untuk kemudian kalau kita memahami secara sama bahwa teman-teman UKM ini adalah bagian dari tulang punggung geliat ekonomi daerah dan bisa menjadi apa namanya kehasanahan khusus ya untuk daerah. Saya rasa mungkin tidak akan ada lagi namanya tender terbuka tadi gitu Mbak ya. Ini kan menjadi tender terbuka bahasa umumnya lah. Karena tadi beliau katakan karena harga lebih murah dan sebagainya. Saya rasa semua kita bicara keberpihakan. Kita bicara keberpihakan dan kita harapkan, saya selaku bagian dari instrumen kebijakan ya, saya berharap tentunya melalui acara ini dan mudah-mudahan ini sampai juga di Pak Gubernur selaku pemangku kebijakan tertinggi, yang mudah-mudahan kita sama-sama membantu UKM ini agar kemudian ekonomi daerah ini bisa menjadi berkembang, memberikan kontribusi yang nyata kepada daerah, dan juga ada kebanggaan buat kita sendiri bahwa ini adalah barang lokal kita loh yang ingin kita berikan kepada luar gitu ya. Baik. Tentunya yang diharapkan oleh para pelaku UMKM termasuk juga oleh Bapak Adi yaitu dimaksimalkannya Pergub atau peraturan-peraturan lainnya terkait dengan UMKM ini seperti itu, dengan bukan hanya membeli untuk instansi-instansi saja, instansi pemerintahan saja, namun kalau bisa dimaksimalkan ke perhotelan seperti itu, ke tempat-tempat pariwisata lainnya karena lumayan kan jumlah hotel di NTB. Begini Mbak, jadi maaf saya potong. Kebetulan saya juga pernah menjadi TKI ya. Saya pernah menjadi TKI itu 7 tahun saya jadi TKI di Korea Selatan. Jadi di situ saya banyak belajar bahwa ternyata orang Korea itu kenapa maju sampai saat ini. Coba cari merek yang bukan Korea di situ, di negara itu. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau pakai merek yang dari luar Korea. Jadi umpama dari mau pakai HP, jangan coba-coba pakai Nokia atau yang lain. Nah, tapi kalau produk hasil Korea itu kita lihat seperti apa ya, murah meriah. Karena apa? Karena mereka pakai produk lokal, dan saat ini Korea itu menjadi salah satu macan Asia dalam apa namanya untuk perekonomiannya. Begitu juga dengan Nusa Tenggara Barat ini. Saya sangat berharap kepada Bang Farin maupun kepada pemerintah supaya betul-betul menerapkan apa yang kita sering sebut untuk memakai produk lokal ini. Apapun adanya itu milik kita kan, seperti itu. Jadi tidak hanya slogan cintai produk lokal, bela dan juga beli produk UMKM. Seperti itu Pak Hadi ya? Pasti seperti itu. Baik. Dan pemirsa, nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 ini, dan kita harus jeda sejenak. Pastikan Anda masih bersama kami di Covid Time sesaat lagi. Itu dia Bang. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum puyer 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 sedang melanda dunia dan ekonomi dunia sedang mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Dalam suasana pandemi COVID ini, OJK telah berusaha secara aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Antara lain, melakukan restrukturisasi kredit sudah menjangkau lebih dari 255.000 nasabah di NTB dengan total kredit mencapai 3,34 triliun. Pelaksanaan subsidi bunga saat ini sedang dalam proses di perbankan. Bersama tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi NTB, OJK telah meluncurkan program Mawar Emas melawan rentenir berbasis masjid yang diresmikan Gubernur NTB pada tanggal 12 Agustus 2020. Geliat perekonomian NTB dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 20,9% pada posisi bulan Juni dibandingkan tahun lalu, jauh di atas nasional yang sebesar 1,49%. Kita harus semangat, bersama-sama kita bangkit dan berjuang melewati situasi ini. Dirgahayu Indonesia yang ke-75, Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat berlindung di hari tua. Iklan bumper terakhir, standby, tasak tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ramaikan kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2020 mulai tanggal 18 sampai dengan 28 Agustus tahun 2020. Untuk link pendaftaran bisa dicek melalui website yang tertera atau di bifesyarkti2020.id atau linktr.ee/fesyarkti2020. Yuk, buruan daftar pada website yang tertera. Jangan sampai ketinggalan ya. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih dengan tema pembicaraan kita hari ini yaitu terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19. Ya. Bang Farin, salah satu dari bentuk perhatian dari pemerintah dalam mendukung UMKM ini, keberlangsungan UMKM ini adalah dengan memasukkan produk-produk UMKM di JPS Gemilang ini, seperti itu. Bagaimana tanggapan Bang Farin terhadap perhatian pemerintah seperti itu? Saya dalam hal ini sangat memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur,
dengan memberikan support, inilah yang saya katakan tadi, support jaringan ya. Artinya Pak Gubernur atau Kepala Daerah dalam hal ini memberikan dukungan UKM agar kemudian bergeliat, dan ini juga kembali kepada masyarakat lagi. Nah inilah yang saya katakan penetrasi penguatan jaringan dari pemerintah terhadap fokus untuk UKM. Cuman harapan saya kepada Kepala Daerah dalam hal ini Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur, untuk kemudian jangan hanya berhenti sampai dengan JPS. Artinya mungkin pasca pandemi ini dibuatlah sebuah proyeksi agenda yang serupa, walaupun bukan, kalau JPS ini kan bentuknya bantuan langsung kepada masyarakat ya. Tapi bagaimana kemudian memberikan efek ekonomi dari sisi distribusi penjualan dan pembelian, sehingga UKM-UKM ini tidak hanya hidup dalam masa pandemi saja. Oke, baik. Gitu, tapi juga bisa untuk di masa ke depan. Baik, artinya dipikirkan untuk keberlangsungan ke depannya seperti itu, baik di masa pandemi ini maupun di luar pandemi nanti. Baik, dan Pak Hadi juga produknya masuk di JPS ya? Ya, jadi serbat jahe juga termasuk masuk di JPS Gemilang. Jadi tapi di situ memang ya seperti bahasanya Bang Parin tadi, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur maupun Wakil Gubernur yang sudah sedemikian rupa memikirkan kita bagaimana mensiasati untuk menghidupi UMKM ini. Tapi ada tapinya. Satu hal yang perlu lebih dibenahi lagi, seperti saya bahas tadi di awal, bahwa penyelenggara dari JPS ini adalah supaya lebih lebih dibenahi lagi di bagian pengadaan atau di situ jangan sampai ada faktor-faktor kedekatan. Jadi semua kami sebagai pelaku UMKM itu berhak mendapatkan berhak untuk mendapatkan kuota di JPS itu. Jadi harapan kami ke depan adalah untuk kalau seandainya, bahkan itu tidak mungkin tidak ada, bisa saja yang seperti pandemi ini kita tidak pernah menduga, dan tiba-tiba juga ada JPS di situ. Saya sebagai tadinya itu nggak ada yang namanya serbat-serbat. Tiba-tiba saya tahu dari teman nih kok serbat jahe masuk di situ, tetapi saya nggak kebelakangan informasinya gitu. Bahkan orang sudah dapat banyak gitu. Jangan sampai seperti itu, karena kami pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat ini adalah istilahnya semua berhak untuk masuk mendapatkan bagian kuota di JPS Gemilang itu. Oke, baik. Artinya memang tidak semua pelaku UMKM ini terlibat dalam sejumlah bantuan khususnya JPS Gemilang seperti itu Pak Hadi ya? Ya, jadi ada beberapa produk ya, ada beberapa produk juga yang tidak masuk. Seperti kalau produk makanan dan minuman itu hampir 90% masuk, tetapi ada juga beberapa produk seperti souvenir atau yang lain itu kan bagaimana supaya bisa masuk di situ kan sepertinya sulit kemungkinannya gitu. Jadi tapi di situ adalah tugas dari pemerintah bagaimana supaya mereka juga hidup, jangan sampai tertidur ini, bahkan ini pingsan kayaknya ini gitu. Oke, baik. Tanggapan Anda sendiri Bang Farin melihat peristiwa seperti ini di mana memang banyak masih ditemukan UMKM yang belum dilibatkan dalam bantuan JPS Gemilang? Banyak Mbak, kebetulan saya juga menjadi pembina dari namanya Gemawira ya, Gerakan Masyarakat Wirausaha, hampir stipel lah, ini hanya klaster organisasi saja. Ya memang satu sisi kita harus pahami keterbatasan pemerintah daerah, karena tidak akan mungkin, ini kan bukan bazar ya gitu ya, kita kasih JPS terus kita kasih semua produk UMKM kan juga tidak mungkin. Artinya UMKM yang bermanfaat lah, artinya produk JPS ini menjadi produk yang bisa memberikan manfaat bagi penerima JPS. Nah, tadi disampaikan mungkin seperti gantungan kunci atau apa segala macam ya, enggak mungkin dimasukkan. Nah, cuman kalau saya yang lebih terpenting adalah bahwa pandemi ini kan kita berdoa tidak selamanya. Artinya juga JPS juga kita doakan juga tidak selamanya. Namun demikian bagaimana keterlibatan UMKM dalam JPS ini dijadikan sebagai embrio. Embrio yang untuk kemudian bisa dibuat sebuah program khusus oleh daerah sehingga mereka bisa tetap terlibat dalam produksi usaha mereka dan juga bisa memberikan feedback kontribusi aktif kepada daerah. Nah, ini harusnya dijadikan PR ya Mbak ya untuk daerah agar kemudian UKM-UKM ini yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi ya, hari ini mungkin makanan, tapi mungkin ke depan itu yang lain-lain lah ya, yang lain-lain. Karena saya di Gemawira itu luar biasa, ratusan UKM dan
saya rasa yang produk makanan yang saya coba itu luar biasa, kualitasnya luar biasa. Artinya ini adalah bagian kalau pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap ini, saya rasa Masya Allah luar biasa Mbak. Kita taruh di airport, di hotel, mungkin kalau di Palembang seperti empek-empek, kita bisa bawa keluar daerah. Ini luar biasa akan memberikan dampak. Kalau dalam pariwisata itu kita bisa bilang invisible capital ya. Invisible capital ini adalah sebuah capital, sebuah kekuatan ekonomi, uang yang tidak terlihat, tapi dia eksis, dia ada dan bisa memberikan multiplier effect untuk daerah. Oke. Baik, tentunya ini juga kesempatan bagi UMKM begitu ya untuk terus memperbaiki kualitas, kemudian juga untuk mempersiapkan diri nantinya setelah pandemi harus semakin lebih bagus lagi dari sebelumnya. Baik, kalau Pak Hadi, yang Anda rasakan setelah dimasukkan produk Anda di JPS ini, apakah merasa terbantu? Jadi memang tidak bisa kami pungkiri bahwa kami masuk di JPS itu memang sangat terbantu dengan terlibatnya Serbat Jahe di JPS Gemilang itu. Kami merasa sangat terbantu dan kami bisa alhamdulillah membayar karyawan. Itu yang paling penting dalam di UKM itu adalah salah satu yang menjadi kebanggaan kita tersendiri adalah bisa membayar karyawan, itu saja. Bisa menghidupkan orang lain itu begitu ya. Jadi harapan saya di sini adalah setelah pandemi ini seperti bahasanya Bang Parin tadi, bukan kita hanya untuk mengharapkan JPS, tapi kesinambungan ke depan itu seperti apa. Jadi harapan kami di sini terbukanya pasar yang terutama. Jadi walaupun seenak apa, sebagus apa produk kita, tapi kalau nggak ada pasar, kita tidak bisa apa-apa. Jadi harapan kami ke depan adalah terbukanya pasar yang lebih luas lagi, pemanfaatan retail-retail modern yang menjamur di Nusa Tenggara Barat ini, mungkin itu adalah salah satu yang harus lebih digencarkan lagi. Iya. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Dan pemirsa, nanti kami akan mencoba terhubung bersama dengan Bang Sandi begitu. Semoga beliau berkesempatan begitu ya bergabung bersama kami di sini. Dan pemirsa, nanti kami masih akan kembali dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ramaikan kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2020 mulai tanggal 18 sampai dengan 28 Agustus tahun 2020. Untuk link pendaftaran bisa dicek melalui website yang tertera atau di bifesyarkti2020.id atau linktr.ee/fesyarkti2020. Yuk, buruan daftar pada website yang tertera. Jangan sampai ketinggalan ya. Londong kere
kereng cap lontar ni mula kuah. Bau tekadu begio. Apa pada pengajuan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pas siara. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanje berkualitas. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Covid TMS dalam edisi hari ini di Sabtu 22 Agustus 2020 dan juga masih bersama narasumber kami Bang Farin dan juga Bapak Abdul Hadi pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, tentunya narasumber yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah dan juga kita semua di studio pada kesempatan pagi hari ini adalah Bapak Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan juga politikus Indonesia, dan kita juga ingin mendengarkan bagaimana tanggapan beliau terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 saat ini di wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Dan kami akan terus masih mencoba menghubungi kembali Bang Sandiaga Uno yang saat ini sedang berada di Jakarta untuk memberikan tanggapan dan juga responnya terkait dengan bagaimana keberlangsungan UKM di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan pemirsa, kami masih menunggu untuk terhubung kembali dengan Bang Sandiaga Uno melalui live Zoom saat ini. Dan kita sedang menunggu persiapan dari beliau begitu ya untuk terhubung bersama kami, dan nantinya akan kami hadirkan di live Zoom bersama kami di Covid Time. Namun sebelumnya kita akan kembali ngobrol bersama dengan Bang Farin dan Pak Hadi. Pak Hadi, saya ingin di tengah pandemi ini begitu ya, pelaku UMKM menjadi lebih kreatif begitu dalam menjajakan usahanya, dalam menjajakan produknya. Nah, kalau Pak Hadi sendiri untuk mensiasati agar tetap bisa eksis begitu, tetap bisa mempromosikan produk-produknya, ini apakah memanfaatkan teknologi juga dengan berjualan melalui online, atau ada gebrakan-gebrakan lain yang dilakukan oleh Pak Hadi? Ya, jadi kebetulan produk saya adalah jahe ya. Di waktu masih pandemi ini jauh-jauh masih di Wuhan sana, kebetulan Bapak Presiden juga pernah bilang bahwa kita harus banyak mengkonsumsi jahe merah, empon-empon yang lain seperti itu untuk menjaga imunitas tubuh. Itu yang selalu saya ingat, bahwa ternyata beliau juga sangat didengar sama masyarakat, terutama seluruh Indonesia. Bahkan sempat kita naik di beberapa media, hingga itu yang membuat secara tidak langsung menjadi iklan juga gitu. Baik, jadi seperti itu. Dan harusnya ini pasti laku ya, laku berat produknya Pak Hadi. Baik, dan pemirsa, saat ini Anda sudah saksikan di layar kaca Anda, kami sudah terhubung dengan Bang Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan juga politikus Indonesia. Tentunya akan membahas terkait dengan topik hari ini, nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Saya sapa terlebih dahulu Bang Sandiaga Uno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar semuanya teman-teman di NTB? Alhamdulillah, kabar kami semua baik-baik saja. Dan tentunya bagaimana kabar Anda, Bang Sandi? Ya, di sini alhamdulillah mengucap syukur. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tapi Allah masih berikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa
bertahan di tengah pandemi ini, dan saya ingin memberikan motivasi agar teman-teman yang terdampak dari segi pariwisata dan beberapa sektor lainnya untuk tetap semangat dan bangkit di saat sulit. Insya Allah kita menang melawan COVID. Yes, we can do it. Baik. Bang Sandi, kami tentunya sudah ngobrol banyak begitu dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19, terutama di daerah kami yaitu di Nusa Tenggara. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda atau bagaimana Anda melihat kondisi UMKM di Indonesia pada masa pandemi ini, Bang Sandi. Kepada sektor UMKM ini sangat dahsyat dibandingkan dengan krisis tahun 97, dibandingkan dengan krisis dunia tahun 2008. Kali ini kita melihat bahwa di ronde-ronde pertama tahap awal dari pandemi ini yang paling terhantam. Nah, dampak pada Krismon tahun 1997, pada saat itu saya ingat banget karena saya langsung terdampak di PHK waktu itu, dan saya memulai usaha saya dari usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Saat itu justru UMKM yang menjadi tulang punggung. Dan pukulannya pada kali ini pandemi ini bertahap. Pertama UMKM dulu, setelah UMKM baru usaha menengah, baru usaha besar, termasuk pabrikan, dengan beban dan kompleksitas yang berat. Tahun 97 kita melihat bahwa krisisnya ini berkaitan dengan dolar yang melambung tinggi. Kali ini kita melihat lebih kepada lapangan pekerjaan. Lebih dari 15 juta saudara-saudara kita yang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan. Lebih dari 47% UMKM yang kali ini kena hantam dan harus menutup usahanya. Lombok pun saya dengar sebagai salah satu daerah yang paling merasakan krisis, paling merasakan kesulitan, terutama UMKM di sektor kuliner, ayam taliwang, kangkung plecing, sektor-sektor dengan ekosistem daripada ekonomi kreatif, terutama di sektor pariwisata. Nah, saya melihat ini adalah satu keadaan yang sangat memprihatinkan, tapi kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh putus asa, patah semangat. Karena di krisis tahun 97, Baik. Oke, baik pemirsa, nampaknya komunikasi kami bersama dengan Bang Sandiaga terputus, dan kami masih akan mencoba kembali juga terhubung dengan Bang Sandi melalui live Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Baik, tadi Bang Sandi menyampaikan ternyata dampak yang dirasakan dari pandemi COVID-19 ini lebih besar daripada krisis moneter pada tahun 98 dan juga krisis ekonomi global pada tahun 2008. Tentunya ini memberikan pengaruh besar juga terhadap UMKM kami di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan tadi juga sebenarnya kami ingin bertanya lebih dalam juga kepada Bang Sandi terkait dengan bagaimana sebenarnya para UMKM yang ternyata memberikan dampak yang lebih besar di masa pandemi COVID-19 ini dibandingkan pada tahun 98 dan juga 2008. Baik, Bang Sandi masih mendengar suara kami di sini. Betul sekali. Jadi yakinlah pada saat krisis yang seperti sekarang, kalau kita bisa melihat peluang, mengkaji kesempatan yang ada, krisis ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan di awal tahun dengan ditemukannya vaksin,
kita bisa menyikapi satu pemulihan ekonomi, dan kita sebetulnya sudah ada di titik terendah. Dan kalau kita sudah ada di jurang ini, dan bisa meningkat setelah ini, dan UMKM harus diberikan satu program-program insentif yang bisa meningkatkan penciptaan peluang dan lapangan kerja. Itu yang harus menjadi satu prioritas langkah-langkah kita ke depan. Baik, Bang Sandi, apa tips yang bisa Anda berikan kepada para pelaku UMKM agar tetap tahan di era new normal ini, Bang Sandi? Pertama, adaptasi pasar berubah, sektor pariwisata berubah, sektor ekonomi berubah. Dengan berubahnya pasar, masyarakat beradaptasi dengan pandemi ini. Konsumsi akan juga mengalami penyesuaian. Perilaku konsumen juga berubah. Kita belajar, kita pivot, masuk ke bidang yang sekarang lagi bersinar, seperti pangan. Pangan lagi berkembang. Kita masuk ke sektor digital, kita masuk ke sektor kesehatan, kita masuk ke sektor-sektor alternatif energi yang justru meningkat setelah krisis ini. Bahwa beban biaya masyarakat membebani sekali, kita cari solusi-solusinya. Dan setelah beradaptasi pasar, kita kelola pasokan. Pastikan rantai pasokan kita dengan ekosistem usaha kita bisa memberikan kekuatan kepada untuk bertahan. 3, atur keuangan secara ketat dan disiplin. Bukan hanya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, tapi protokol keuangan yang ketat dan disiplin. Terakhir, efisienkan operasi. Tingkatkan kemampuan SDM untuk rebound. Dan hikmah terbesar dari wabah ini, ternyata bahwa UMKM ini kembali menjadi penyelamat. Mereka tahan banting. Mereka udah sempat pingsan, tapi sekarang mereka mulai siuman. Nah inilah kita cepat kasih oksigen. Oksigennya dalam bentuk likuiditas kepada sektor UMKM. Saya yakin dengan UMKM yang tahan banting dan segera bangkit, kita akan mampu survive, akan mampu menjadi penyintas wabah terdepan. Di mana tempatnya? Di Lombok dan di NTB. Di situ fokuskan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan tentunya mengedepankan kesehatan masyarakat ditekan rendah-rendahnya. Baik, Bang Sandi, terakhir pertanyaan dari kami, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat. Apakah mungkin saran geliat ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini di tengah pandemi COVID-19? Anggota DPRD, kawan lama saya, Bang, juga ada pengusaha. Siap, kita Pak Sandi, siap. Katanya ada Bu Wakil Gubernur, ada Pak Gubernur. Saran saya kepada pemerintah NTB, tentunya teruskan kerja baiknya untuk membantu masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Berikan bantuan langsung tunai dengan data-data yang akurat, terverifikasi dan tervalidasi. Lakukan penyerapan program ekonomi nasional yang disalurkan melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Semuanya bersinergi, jangan terpecah. Sekarang musim politik sudah berganti menjadi musim pandemi. Jadi kita pastikan kita bersinergi, bersatu padu. Saya yakin badai pasti berlalu. Dan seandainya badai berlalu, hari-hari terindah, hari-hari tercerah akan menjadi peluang bagi kita ke depan. Sukses untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, seluruh Lombok dan NTB. Kita tunggu kolaborasinya, nanti saya sudah tidak sabar pengen datang ke Lombok lagi, ke NTB lagi, mungkin kita makam Taliwang
dan Kampung Plecing. Kebanggaan. Luar biasa. Luar biasa. Kami tunggu kedatangan Bang Sandiaga Uno di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terakhir Bang Sandi nih, kami ingin mendengarkan ucapan selamat ulang tahun untuk Lombok TV yang berulang tahun ke-19 tahun. Silahkan Bang Sandi. Selamat ulang tahun, selamat milad, Dirgahayu Lombok TV yang ke-19. Teruslah menginspirasi, berikan satu semangat, berikan satu motivasi agar UMKM, khususnya para pengusaha yang menjadi ujung tombak lokomotif pemulihan ekonomi kita, bisa mendapatkan satu akses pemberitaan, akses sumber informasi, akses juga hiburan di tengah pandemi ini. Mari kita sikapi pandemi ini sebagai satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita naik kelas. Sekali lagi, maju terus Lombok TV. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih banyak Bang Sandiaga Terima kasih Uno. Pak Sandi. Makasih. Dan kami ucapkan selamat datang Kami kembali lagi, dan nanti kami menunggu kehadiran Bang Sandiaga Uno datang ke tanah Lombok tercinta ya. Baik, tentunya kehadiran Bang Sandi walaupun melalui live Zoom begitu dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi kami. Betul begitu ya sekali. semua di Lombok di Nusa Tenggara Barat ini. Sekali lagi terima kasih Bang Sandi atas waktu Anda berkenan bergabung bersama kami di live Zoom Coffee Time hari Iya, ini. dan salam juga untuk Mama online ya, Papa online ya. Oke. Baik. Dan pemirsa tidak terasa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Sandi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemirsa perbincangan kami bersama Bapak Sandiaga Uno, pengusaha dan juga politikus Indonesia menanggapi terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 melalui live Zoom. Dan kita harapkan saja nanti di suatu kesempatan usai dari pandemi COVID-19 ini Bang Sandiaga Uno bisa hadir bersama kita di studio Lombok TV. Ya. Baik, dan pemirsa tidak terasa kita sudah 1 jam bersama di Coffee Time edisi pagi hari ini. Namun kami akan mendengarkan sedikit dan juga singkat saja closing statement dari Bang Farid sendiri. Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi closing statement saya terdiri dari 3. Satu adalah keberpihakan pemerintah daerah. Baik. Kedua adalah mapping sistem yang tadi 3 hal. Yang ketiga, kita sama-sama berjuang untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan. Itu saja. Oke, baik. Harapannya seperti itu ya. Kemudian Pak Hadi, silakan singkat saja Pak Hadi. Ya, jadi saya menyampaikan harapan saja kepada pemerintah maupun penyelenggara di daerah ini. Mudah-mudahan UMKM ini karena menjadi tulang punggung, menjadi perhatian yang sangat khusus, bil khusus dari pemerintah dan begitu juga dari Bapak Dewan, supaya kami selalu dibukakan jalan-jalan, dibukakan pasar-pasar seperti itu, biar kita tidak ada kesulitan dalam pemasaran produk. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih luar biasa sekali Bang Farid dan kita. juga Pak Hadi, terima kasih banyak. Terima kasih, Iya, Mbak. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga terus tetap eksis begitu ya UMKM kita di Nusa Tenggara Barat sehingga bisa mendorong laju perkembangan perekonomian kita di Nusa Tenggara Barat di tengah pandemi ini. Dan akhirnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Kak Islami dan saya Tuti Ulan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.